Bab 3634. Semakin banyak yang berkumpul. Baik. Meskipun dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Ercikin, Paman Yuan tetap mengangguk. Ercikin meninggalkan beberapa suplemen Reiki untuk ketiganya lalu berdiri dan terbang ke bawah kapal terbang cahaya ungu. Segera setelah itu, ada kabut putih tebal di bawah kapal terbang. Beberapa formasi pertahanan diaturkan menyelimuti Ercikin. Nixlohong, bagaimanapun juga, kita menempuh perjalanan bersama. Aku pikir kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Dengan karakter Master Obat, ada peluang bagus untuk melepaskanmu. Kapal terbang tengah, Kalsong membujuk Nixlohong. Tapi mata si botak berkedip beberapa kali, masih ragu-ragu. Dia ingin hidup, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa bekerja sama dengan Ercikin dan yang lainnya adalah pilihan terbaik. Dia bisa melihat bahwa Ercikin dan yang lainnya seharusnya menghadapi kesulitan sekarang. Ada semakin banyak mayat darah berkumpul di sekitar. Jika orang-orang ini langsung meninggal di sini, bukankah dia idiot jika dia mencari perlindungan saat ini? Metode Penatua Huang tidak kecil, dan orang-orang ini mungkin tidak bisa menang. Nixlohong merasa bahwa dia perlu mengamati lagi. Lagi pula, apa yang ada di tangannya jauh lebih berharga daripada Kalsong dan yang lainnya. Di depan kapal terbang cahaya ungu, dalam posisi yang sangat jauh. Sebuah token melayang, memancarkan cahaya biru samar, membentuk tameng cahaya. Dan dalam selubung cahaya, jiwa Dewa Dexter Huang melayang. Meskipun tanpa tubuh Taois, jiwa kultivator tidak sepadat tubuh yang kokoh, dan tubuhnya agak transparan seperti Reiki, tetapi Dexter Huang sama sekali tidak panik, matanya penuh dengan kebencian dingin. Meski hanya tersisa jiwa dewa, namun jiwa dewa fase penilaian tidak sulit untuk menghimpun beberapa spiritualitas. Ini masalah waktu sebelum aku mendapatkan kembali kekuatan aku dengan mengendalikan tubuh fase penilaian, tetapi sekarang yang paling penting adalah berbuat lebih banyak untuk pemimpin Gao dan mendapatkan jasa, sehingga aku dapat dibebaskan dari hukuman pada waktu itu, dan bahkan pemimpin Gao masih akan menemukan tubuh yang sempurna untukku. Dia pergi ke Pulau Darah dengan sekelompok orang dan akhirnya menjadi bingung seperti ini. Meskipun Dexter Huang tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan, ketika dia memikirkan kepribadian Bobby Gao yang lembut, tetapi sebenarnya sangat kejam, dia tidak berani melarikan diri secara langsung. Bahkan jika itu bukan salahnya, jika ada masalah di ruang Pulau Darah pada akhirnya, dia tetap akan mati. Oleh karena itu, Dexter Huang panik dan melarikan diri untuk sementara waktu, lalu segera sadar dan mulai mengatur semuanya, berusaha untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Selama dia mengeluarkan mayat darah sepenuhnya, Ercikin dan yang lainnya akan tertahan. Ketika Dexter Huang kembali ke Pulau Tengah, mereka tidak akan bisa sampai dalam setengah jam. Waktu itu cukup untuk memberitahu Bobby Gao segalanya dan merespons. Memikirkan hal ini, Dexter Huang mengepalkan kedua tangannya, dan membentuk pisau spiritual yang tajam di depannya. Setelah pisau spiritual terbentuk, Dexter Huang menunjuk ke arah laut darah di bawah dan menunjuk. Hush! Sejuta pisau spiritual ini mengalir turun, langsung ke kedalaman laut darah. Mengaum. Laut darah bergejolak, dan raungan marah terdengar dari bawah. Tampaknya banyak mayat darah yang dibangunkan oleh semua pisau spiritual ini. Mendengar raungan itu, merasakan getaran laut darah yang terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang melonjak ke atas, Dexter Huang tersenyum bangga. Kedalaman laut darah berbeda dengan yang ada di dekat Pulau Darah. Mayat darah bergaris hitam di sini jauh lebih padat.
Selama mereka dibangunkan oleh aku, mereka pertama-tama akan keluar dari air untuk mengamati. Setelah menemukan bahwa tidak ada target, mereka akan tinggal di lapisan dangkal untuk jangka waktu tertentu. Di bawah laut, ketika orang-orang itu lewat, mereka pasti akan membuat marah mayat-mayat darah ini. Wah kakak, aku ingin melihat bagaimana caranya kalian mencapai Pulau Tengah dengan lancar. Selanjutnya, Dexter Huang berbalik dan pergi, dan suara tawa menyebar kemana-mana. Mayat darah bergaris hitam semakin banyak. Dexter Huang, sialan, sekali aku punya kesempatan untuk menangkapnya, dia akan disiksa selama ribuan tahun. Setelah beberapa pertempuran lagi, ketiganya kembali ke kapal terbang. Surya Chen sedikit terengah-engah, wajahnya penuh dendam. Selama waktu ini, situasi semua orang menjadi lebih sulit. Ada banyak darah mayat, dan Dexter Huang tampaknya telah menemukan metode bagus karena mayat darah yang meluap dari dasar laut semakin banyak, benar-benar tidak bisa dihindari. Apa yang dilakukan Ercikin? Dia sudah berada di dasar kapal untuk sementara waktu. Yuda Luo menelan beberapa pil dewa, dengan putus asa berusaha memulihkan Reiki, sambil mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Kabut putih memenuhi udara, dan kerohanian tidak bisa menembusnya. Tidak ada yang tahu apa yang Ercikin lakukan di bawah sana. Tuan Qin bukanlah seseorang yang kekurangan akal. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi pasif seperti ini sepanjang waktu. Dia pasti membuat persiapan besar, kata Paman Yuan. Aku tahu biarpun kamu tidak memberitahu aku, tetapi jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak dapat bertahan sampai dia selesai. Surya Chen mengerutkan kening. Dan kita tidak tahu apa yang dia persiapkan. Yuda Luo juga memancarkan ekspresi keraguan. Ercikin berada di dasar kapal, apa yang dia lakukan? Ketiganya tidak jelas. Namun, dapatkah beberapa cara sederhana dapat mengatasi kesulitan saat ini? Waktu sebatang dupa lagi berlalu. Saat ini, jumlah mayat darah di sekitar kapal terbang cahaya ungu telah melebihi 100. Apalagi kebanyakan mayat darah bergaris hitam, mayat-mayat ini sebanding dengan para master di satu penurunan. Surya Chen bertiga tidak tahan lagi. Kecuali meninggalkan Cindy untuk mengambil kemudi kapal terbang cahaya ungu, semua orang bergabung dalam pertarungan. Proses pertempuran berlangsung lama, dan semua orang membunuh semua mayat darah, semuanya kehabisan napas, dan konsumsi Reiki tidak sedikit. Surya Chen, Yuda Luo, apa yang kalian lakukan? Melihat pertarungan telah usai, keduanya tidak berencana untuk kembali ke kapal terbang, melainkan menuju kabut putih di dasar kapal. Paman Yuan mengerutkan kening dan segera menghentikan keduanya. Minggir, aku ingin bertanya apa yang Tuan Qin pikirkan. Kali ini sudah berakhir, bagaimana dengan yang berikutnya? Yuda Luo mengerutkan kening. Itu benar, itu pasti tidak dapat diterima untuk membiarkan situasi berkembang. Tidak peduli ide Yuda Luo atau aku, setidaknya ada perubahan. Jika dia tidak keluar, kita akan terus menunggu sampai mati seperti ini. Surya Chen pun berkata tidak sabar. Kalian berdua, Tuan Qin pasti sedang memikirkan cara saat ini, kan? Kata Paman Yuan. Tentu saja aku tahu itu, tapi jelas metode Ercikin tidak bisa mengikuti kecepatan. Kami berdua tidak mencoba melawanmu. Nyawa semua orang berada di kapal yang sama, kami juga memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yuda Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Yuan, pikirkanlah, jika sebelum tiba di Pulau Tengah, kita kelelahan dan tertunda cukup waktu, maka semuanya akan berakhir.
Tidak ada yang tahu apa yang Ercikin lakukan di bawah sana. Jika dia mendapat masalah atau bahkan memiliki masalah, bukankah kita akan membuang-buang waktu dengan hanya menunggu? Surya Chen juga berkata. Paman Yuan juga ragu-ragu. Dia juga tidak tahu apa yang Ercikin lakukan, dan Surya Chen dan Yuda Luo benar, keduanya tidak memiliki dendam terhadap Ercikin, tetapi tidak ada solusi, dan itu akan lebih merepotkan di masa depan. Bagaimana kalau kita beri Tuan Qin waktu sebatang dupa lagi? Lagi pula, frekuensi kemunculan mayat darah tidak secepat itu. Oke, tapi ketika Tuan Qin tidak keluar, jangan hentikan aku. Tidak peduli apa, kita harus melakukan sesuatu yang lain. Surya Chen dan Yuda Luo saling berpandangan. Meskipun keduanya tidak berurusan satu sama lain dalam banyak hal, mereka memiliki tujuan yang sama, dan tak satu pun dari mereka ingin gagal. Bersambung.